الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح والدينا لآبائنا لأمهاتنا ولأجدادنا لجداتنا لإخواننا لأخواتنا لقرباتنا لمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى أرواح الواقفين هذا المسجد وخصوصا إلى روح سيدنا المؤلف هذا الكتاب محمد بن محمد الغزالي بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang fadilah, keutamaan dari ilmu ta'allum wa ta'lim, belajar dan mengajar dari sudut pandang naqliyah. Yang disebut dengan naqliyah itu adalah riwayat, baik itu dari wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah, termasuk juga dari perkataan-perkataan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pertemuan malam ini kita akan membahas tentang keutamaan ilmu dan keutamaan dari orang berilmu dari sudut pandang akal. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa amma min haitsul aqli falaysa takhfa fadilatul ilmi. Waw di sini adalah waw ibtida, waw istinaf. Apa maksudnya? Waw yang ada di depan kalimat yang tidak perlu kita artikan dalam arti seperti yang banyak diartikan banyak orang, artinya dan. Di sini nggak perlu diartikan. Amma itu artinya adapun. Di sini amma adalah satu kalimat yang membutuhkan jawab, maka disebut dengan adatus syartin. Adapun min haitsul aqli, dari sudut pandang akal, logika. Ini menandakan bahwa agama Islam itu harus logis, harus masuk di akal manusia. Maka hal-hal yang berbau mitos itu dihilangkan oleh Islam. Harus logis. Ketika Allah syariatkan wudu, itu logis, ada manfaatnya. Manfaat ukhrawiyah, pahala, ada manfaat duniawiyah, kesehatan. Salat sama, puasa sama. Ketika Allah syariatkan semua syariatnya itu pasti ada manfaatnya. Itu namanya logis. Maka tidak ada orang yang puasa itu dengan puasanya dia meninggal, tidak ada. Tapi orang yang berpuasa dengan puasanya dia sehat. Itu banyak penelitian. Dan itu logis tuh. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ad-dinu aqlun, agama itu akal. La dina liman la aqlalahu. Enggak disebut beragama kalau tidak masuk akal. Makanya mengajarkan sesuatu itu harus logis. Harus bisa dipahami orang secara akal nih. Menurut akal kira-kira nyambung enggak nih? Itu maksudnya gitu. Gimana menurut akal terkait dengan persoalan ilmu dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Wa amma min haitsul aqli fa'nya fa jawab. Menjawab amma itu tadi sebelumnya. Fa laisa, maka laisa itu artinya tidak.
Laisa, tidak. Takhfa itu tersembunyi. Takhfa, khafiyah, tersembunyi. Kalau digabungkan falaisa takhfa, tidak tersembunyi. Berarti artinya apa, Pak? Enggak tersembunyi, berarti jelas nampak. Tuh maksudnya. Falaisa takhfa, maka jelas. Apa yang jelas? Disebut dengan fa'il. Fadilatul ilmi. Fadilatu itu tanda fa'il adalah salah satunya dhammah. Fadilatul ilmi. Al-ilmi itu kalimat yang disebut dengan mudhafun ilaih. Maka harus kasrah. Fadilatul ilmi. Maka jelas keutamaan ilmu itu. Kalau dari segi nakliyah, Quran, hadis-hadis Rasulullah itu bicaranya banyak tentang keutamaan ilmu, keutamaan mengajarkan ilmu, dan keutamaan belajar ilmu. Dan keutamaan orang yang memiliki ilmu itu dijelaskan detail di dalam hadis-hadis yang dalam kitab Mukhtasar ini cuma diambil beberapa hadis saja. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang aslinya bukan yang ringkasannya, itu hadisnya banyak banget. Tapi ini yang diambil hanya beberapa hadis. Nah, kita jelaskan. Gimana menurut logika tentang ilmu itu dari sudut pandang Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, keutamaan ilmu itu sangat jelas dari sudut pandang logika. Nanti dijelaskan. Jelasnya di mana? Yang pertama dijelaskan. Id itu artinya karena. Bihi bil ilmi, dengan ilmu. Haknya lari ke al-ilm. Dengan ilmu. Kenapa dengan ilmu? Al-wusulu ilallahi ta'ala wa ila qurbihi wa jiwarihi. Yang pertama, dengan ilmu maka al-wusulu ilallah, Anda bisa usul dari wasola. Wasola itu artinya sampai. Temannya ila. Wasola ila itu teman, nggak bisa dipisah itu. Sampai kemana? Ilallahi ta'ala, sampai kepada Allah. Dengan ilmu Anda bisa sampai kepada Allah. Wa ila qurbihi, bisa dekat kepada Allah. Wa jiwarihi, sama. Qurbihi wa jiwarihi itu sama artinya, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita hidup di dunia ini apa sebenarnya, Pak? Apa sebenarnya? Ada yang tahu? Kita diciptakan Allah. Hidup di muka bumi ini tujuannya apa sih? Ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia dan jin illa liya'budun, kecuali mereka menyembahku. Maka semua aktivitas hidup kita di dunia harus orientasinya ibadah. Apa itu ibadah? Mengerjakan sesuatu karena Allah, untuk Allah, mendapatkan keridhaan Allah, itu ibadah. Maka apapun perbuatan baik kalau niatnya karena Allah untuk mencari keridhaan Allah, itu dianggap ibadah. Maka misalnya Anda kerja, ibadah. Kalau tujuannya kerja itu adalah karena Allah untuk membiayai anak istri kita. Anda berdagang, ibadah. Kalau berdagangnya karena Allah. Maksudnya gimana berdagang karena Allah? Anda kalau dagangnya jujur, jangan bohongin orang. Anda kalau dagang, memberikan manfaat buat orang lain, bukan merugikan orang lain. Maka di dalam Islam dilarang jual beli yang ada gorornya, yang ada ribanya. Kenapa? Karena itu merugikan. Itu maksudnya gitu. Dengan ilmu Anda bisa sampai kepada Allah. Dan tujuan kita memang sampai kepada Allah. Harus. Karena itu maka fungsi ilmu menurut Imam Al-Ghazali di sini adalah ilmu sebagai jalan spiritual. Jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu tuh. Kok bisa ilmu bisa jadi jalan? Karena dengan ilmu hijab kebodohan itu bisa disingkap. Anda nggak tahu caranya dekat dengan Allah.
Maka dengan belajar ilmu Anda jadi tahu, oh begini caranya nih dekat dengan Allah. Hablum minallah, hablum minannas. Hablum minallah dan hablum minannas. Gimana caranya memahami hablum minallah? Anda harus tahu bagaimana caranya Anda membangun hubungan dengan Allah. Maka pelajarilah yang pertama ilmu tauhid. Bagaimana bisa mengenal Allah. Kedua, pelajari bagaimana caranya Anda bisa dekat dengan Allah. Maka ibadah dipelajari. Muncullah fikih ibadah. Dari persoalan sholat, persoalan puasa, zakat, haji, itu dibahas tuh di dalam fikih ibadah. Kenapa? Dengan Anda mengetahui bagaimana sholat itu, Anda mengerti bagaimana Anda membangun hubungan dengan Allah. Itu ilmu tuh. Makanya belajar itu bukan cuma satu ilmu, harus banyak ilmu. Tauhid. Setelah itu belajar apa lagi? Fikih. Belajar apa lagi? Tasawuf nih. Terkait dengan penyucian hati. Dan ilmu-ilmu lain yang mendukung itu. Itu harus dipelajari. Kedua, ilmu yang diamalkan menghidupkan hati yang mati. Jadi ilmu yang kita pelajari harus diamalkan, Pak. Enggak boleh ilmu itu dibiarkan, harus dihidupkan. Maksudnya apa? Anda kalau punya ilmu meskipun sedikit, amalkan. Misalnya ilmu tentang gimana sholat, pelajari dan amalkan ilmu itu. Jangan didiamkan, tapi diamalkan. Makanya ada satu cerita tentang seorang pendiri organisasi Islam namanya Hasan Al-Banna. Kita mungkin pernah dengar. Beliau ini termasuk muassis dari gerakan Ikhwanul Muslimin. Dan beliau sudah meninggal. Jadi satu ketika ada seorang pemuda itu datang kepada beliau, dia ngeluh. Dan pemuda ini pemuda yang hedonis. Hedonis itu artinya apa? Orientasinya dunia, kenikmatan aja. Pokoknya hidupnya itu untuk dunia. Apa yang mengenakan dia, itu yang dikejar. Makanya dia nggak sholat, dia nggak puasa. Kenapa? Bagi dia sholat itu hanya membuat dia teralihkan dari kenikmatan dunia. Dia nggak puasa. Kalau orang puasa kan nahan lapar tuh, nggak makan. Kalau makan nikmat nggak, Pak? Nikmat. Kalau dia puasa, maka menghilangkan kenikmatan. Orang-orang hedonis nggak mau tuh. Datang dia kepada Imam Hasan Al-Banna, lalu dia ngeluh. Aku ini belajar ilmu agama, tapi hatiku nggak hidup, mati, kering. Dan perbuatan maksiat masih sering saya lakukan. Padahal saya ngerti itu, kata dia. Lalu kata Hasan Al-Banna, satu aja kau amalkan dari ayat Al-Quran yang kau pelajari. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutwati syaitan. Itu aja kau amalkan. Wahai orang beriman, jangan ikuti langkah-langkah setan. Jadi setiap dia mau melakukan maksiat, dia ingat ayat ini. Akhirnya karena dia amalkan ayat ini, maka kemudian dia tinggalkan maksiat dan konsisten dia tidak melakukan maksiat dan dia menjadi orang yang berubah. Kenapa? Karena ngamalin satu ayat. Jadi orang baik. Satu ayat saja. Nah, Al-Quran banyak ayat tuh, kalau Anda amalkan, Anda akan dekat dengan Allah. Anda akan dicintai oleh Allah. Kalau Anda dicintai oleh Allah, pasti apapun yang Anda inginkan akan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Terkait dengan ilmu itu jalan spiritual. Yang ketiga, meskipun yang Anda pelajari ilmu-ilmu yang terlihat duniawi, apa ilmu dunia? Anda belajar ilmu fisika, ilmu biologi, kimia, itu kan duniawi, Pak. Tapi dalam Islam, ilmu ini termasuk ilmu agama juga. Kenapa? Karena ilmu ini bermanfaat untuk membangun keberagaman kita. Masjid nih, ini masjid harus ada. Kenapa? Karena ibadah wajib. Berjamaah penting. Kalau berjamaah penting, ibadah sholat wajib, kira-kira wasilah untuk bisa mengamankan sholat jamaah dan sholat perlu ada nggak tuh? Perlu nggak? Perlu. Maka masjid musola harus dibangun supaya orang bisa berjamaah.
Itu maksudnya apa? Wasilah sama kedudukannya dengan tujuan. Misalnya saya beri contoh. Sholat wajib nggak Pak? Wajib nggak? Anda bisa sholat nggak kalau nggak wudhu? Nggak bisa. Maka wudhu menjadi wajib. Menjadi wajib. Kenapa? Wasilah kepada sesuatu yang wajib. Maka wudhu jadi wajib. Yang mudahnya, rumah adalah tempat Anda nyaman. Maka kalau rumah itu lotengnya bocor, hujan, nyaman nggak Anda? Enggak. Maka membetulkan rumah yang bocor wajib nggak? Wajib. Kalau enggak, Anda tidurnya nggak nyaman, bocor terus. Untuk memperbaiki genteng yang bocor, perlu tangga nggak? Perlu nggak? Tangga tuh. Maka tangga wajib nggak tuh? Wajib tuh. Sama dengan musola dibangun, kenapa? Karena itu ada ibadahnya, maka perlu dibangun. Itu namanya wasilah. Sama Anda belajar fisika, belajar kimia, belajar yang lainnya. Misalnya masjid ini, Anda bangun pakai ilmu nggak nih? Pakai nggak Pak? Ilmu apa tuh? Arsitektur. Arsitektur ada ilmu matematika nggak? Hitung-hitungan Pak. Kalau nggak dihitung nih bisa bengkok nih. Harus ada hitung-hitungan, ukuran pas, berapa takarannya dan sebagainya. Itu ilmu matematik. Maka ilmu matematik jadi wajib dipelajari. Untuk apa? Untuk bisa membangun masjid. Tapi wajibnya enggak semua, sebagian aja. Kalau semuanya wajib, bisa muntah-muntah kita belajar matematik. Apalagi yang udah tua-tua ini, setengah mati. Sebagian yang memang di bidang arsitek perlu. Kenapa? Harus ada sebagian. Termasuk harus ada yang jadi dokter. Itu namanya fardu kifayah. Nah, ilmu-ilmu dunia yang kita anggap dunia itu kalau kita pahami dengan benar, itu bisa menjadi jalan ma'rifatullah. Makanya dalam surat Al-Imran kalau nggak salah itu disebutkan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, Engkau ciptakan alam semesta ini itu nggak sia-sia, nggak sia-sia. Kenapa? Dengan Anda memperhatikan alam semesta ini, maka muncul rasa pengagungan kepada Allah. Ternyata tidak ada Tuhan yang bisa menciptakan itu kecuali Allah. Jadi muncul tuh imannya kuat. Kenapa? Ini menandakan kita lemah. Kalau kita lemah, berarti jangan sombong dalam hidup ini. Itu maksudnya. Misalnya saya beri contoh, ada nggak di sini yang mampu membuat beras? Kecil Pak. Ada nggak beras dibuat? Kalaupun ada, itu nggak sama dengan beras yang diciptakan Allah. Bisa jadi penyakit. Namanya beras. Beras apa sih kalau palsu? Hah? Sintetis, tuh, palsu. Kalau kelihatannya seperti beras, tapi tidak memberikan kesehatan. Jangan, telur, bisa nggak bikin telur? Nggak bisa. Ada nggak orang di dunia ini bisa bikin telur? Nggak bisa. Hanya Allah yang mampu. Sehingga kita muncul. Allah yang maha menciptakan segala sesuatu dengan indah. Saya ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka meskipun kita belajar ilmu-ilmu umum itu menjadi jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang disebut dengan ulama tidak harus ulama terkait dengan ilmu agama, tapi ilmu-ilmu umum kalau dia pelajari lalu dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, imannya tambah kuat, ibadahnya tambah rajin, akhlaknya tambah bagus, maka dia disebut dengan al-ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah cuma ulama. Makanya ada satu cerita Pak Ibnu Sina. Ini saya jelaskan lebih panjang aja supaya kita paham. Ibnu Sina ini seorang filosof muslim. Dia bangga sekali dengan ilmunya. Karena apa? Karena dia mengetahui banyak ilmu. Tidak kayak kita, ilmu agama dia kuasai. Hafal Quran. Ilmu-ilmu kedokteran, fisika, astronomi dia pelajari semua. Dan dia termasuk yang hebat. Namanya Ibnu Sina. Di barat disebut dengan Avicenna. Dia bangga. Tapi bangganya di hadapan sufi. Dia bilang, aku ini sudah banyak hafal 10.000 judul buku.
dan isinya, bukan judulnya doang ya, isinya juga dihafal. Di sini ada nggak satu orang yang bisa menghafal satu buku isinya? Satu aja Pak, nggak usah 10.000, ada nggak? Nggak ada. Di Ibnu Sina dihafal 10.000 buku. Metafisika, kedokteran, sains, logika, semua dia Pak. Ada unsur kesombongan di situ. Lalu sufi ini ajak dia ke sungai. Dia ambil air, dia isi. Diisi gelas itu sampai full, kemudian sampai luber. Lalu ditanya, apa yang terjadi dengan gelas? Apa dia bilang? Gelas itu penuh, maka airnya tumpah. Lalu apa kata seorang sufi itu? Dia mengatakan, ilmu itu tanpa tazkiyatun nafs seperti gelas yang penuh tidak bisa menerima cahaya baru. Artinya apa? Anda belajar ilmu, Anda sombong dengan ilmu Anda, nggak akan muncul nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk bisa mendapatkan ilmu yang benar, kesombongan harus dihilangkan. Sifat kibrun harus hilangkan. Jangan dengan ilmu kita bangga, oh, Anda udah dokter nih. Jangan. Ilmu itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa as-sa'adatul abadiyah, kata Imam Al-Ghazali, ilmu itu adalah as-sa'adah al-abadiyah, kebahagiaan yang abadi. Maka kata abadi dari bahasa Arab. Wal-ladzatu as-sarmadiyah, dan kelezatan yang abadi. Jadi ada dua tuh. Kata abadi dalam bahasa Arab, al-abadiyah was-sarmadiyah. Apa bedanya? Kalau al-abadiyah itu keabadian, ada awalnya tapi nggak ada akhirnya. Kalau as-sarmadiyah keabadian, tidak ada awal, tidak ada akhir. Bisa dibedain nggak Pak? Kalau al-abadiyah dalam bahasa Arab itu ada awalnya tapi nggak ada akhirnya. Contohnya apa? Surga. Surga ini ada awalnya nggak? Ada nggak Pak? Ada, Allah ciptakan surga. Ada awal, nggak ada akhir. Kenapa nggak ada akhir? Khalidina fiha. Orang yang di dalam surga abadi. Maka tempatnya harus abadi dong, surganya. Tapi abadinya surga itu karena Allah menciptakan dia abadi, bukan abadi karena dirinya. Ini tauhid. Sementara as-sarmadiyah itu abadinya enggak tercipta, enggak berakhir. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut dengan sarmadi, sarmada di dalam kajian bahasa Arab. Allati la yanqadi akhiruha, yang tidak terputus akhirnya. Maksudnya apa? Tidak berakhir. Jadi ilmu itu adalah kebahagiaan yang abadi dan kenikmatan yang kekal yang tidak berakhir. Artinya apa? Dimanapun Anda berada, kalau Anda berilmu, Anda selamat. Dimanapun Anda berada, kalau Anda mengerti tentang ilmu, maka Anda akan hidupnya mudah. Dimanapun. Tapi kalau orang nggak berilmu, hidup di mana aja susah Pak. Nggak berilmu. Dia hidup di masyarakat yang keras. Dia nggak ngerti bagaimana caranya menghadapi masyarakat keras. Mati dia. Atau dia hidup di tempat yang dia tidak terbiasa. Dia bisa kesulitan. Tapi orang berilmu, dia tahu caranya bagaimana dia menghadapi situasi tersebut. Maka orang berilmu akan mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana dia berada, dia hormati apa yang ada dalam masyarakat tersebut. Itu orang berilmu. Fafihi, di dalam ilmu itu izzud dunya, itu artinya kemuliaan. Dari kata itu muncul kata aziz, orang yang mulia. Dari kata itu menjadi sifat Allah yang maha mulia, al-aziz, al-jabbar. Izzud dunya, kemuliaan dunia, wa sa'adatul akhirah, dan kebahagiaan akhirat. Jadi ilmu itu bisa Anda bahagia di dunia karena ilmu, dan itu bisa membuat Anda bahagia di akhirat. Itu hanya dengan ilmu. Wa dunya mazra'atul akhirah, dan dunia itu kata Imam Al-Ghazali mazra'ah. Mazra'ah itu ladang, tempat bertanam. Mazra'ah dari kata zara'a, menanam, tempatnya mazra', muncul kata mazra'ah.
Jadi dunia ini itu ladang. Coba Bapak pikir, kalau ladang perlu ditanam nggak? Perlu ada benih nggak? Perlu nggak? Perlu. Kalau udah ada benih, dirawat nggak tuh benih itu? Dirawat supaya apa? Tumbuh dan berbuah. Kata Imam Al-Ghazali, dunia itu ibarat ladang. Anda di dunia ini menanam, nanti mentiknya di mana? Al-akhirah. Mazra'atul akhirah. Ladang untuk di akhirat, panennya di akhirat, enggak di dunia. Maka Anda kalau menanam ilmu atau menanam benih, jangan memetiknya sekarang, nanti di akhirat baru dipetik. Apa benih yang ditanam di dunia supaya dipetik di akhirat? Apa? Apa? Yang pertama ilmu, yang kedua amal soleh. Maka harus ada ilmu, iman dan amal soleh itu. Anda di sini menanam, berarti ilmu ditanam. Kenapa? Karena ilmu bisa memperkuat iman. Dan ilmu bisa memperkuat amal soleh dan memperbaiki hati kita. Kalau amal soleh kita dilakukan dengan ilmu, maka amal soleh itu menjadi soleh, bukan toleh. Disebut dengan amal soleh, maksudnya apa? Anda melakukan perintah Allah dengan ilmu. Dengan ilmu. Kalau kita melaksanakan sesuatu tanpa ilmu, itu belum dianggap soleh. Misalnya kita sholat nih, tanpa ilmu tentang sholat kita berantakan. Itu dianggap bukan soleh. Atau Anda belajar melaksanakan sholat nih, tahu ilmunya, tapi nggak tahu tuh tentang keikhlasan di dalam melaksanakan sholat, ilmu tasawufnya, Anda belum dianggap soleh amalnya. Itu masih amal yang tidak soleh. Maka untuk bisa membuat amal kita soleh yang kita tanam di dunia, nanti akan dipetik di akhirat, itu dasarnya ilmu. Kalau dasarnya bukan ilmu, maka amal kita berantakan, nggak teratur. Maka ilmu ini, kata Imam Al-Ghazali, adalah mazra'atul akhirah. Anda menanam ilmu untuk kebahagiaan akhirat. Wa dunya mazra'atul akhirah. Fal alimu, orang yang alim, bi ilmihi, dengan ilmunya, yazra'u, karena dunia ini adalah tempat menanam untuk akhirat, maka kata Imam Al-Ghazali, orang yang alim itu menanam dengan ilmunya. Itu maksudnya. Fal alimu bi ilmihi, orang yang alim dengan ilmunya, yazra'u li nafsihi sa'adatal abadiyah, dia akan menanam buat dirinya kebahagiaan yang abadi. Dengan apa? Bi tahdzibi akhlaqihi ala ma yaqtadihil ilmu. Dengan menanamkan, memperbaiki akhlaknya sesuai dengan apa yang dituntut oleh ilmu itu, Pak. Beramal harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Bagaimana caranya ikhlas? Belajarnya di mana? Belajarnya di mana, Pak? Mempelajari ikhlas. Di mana? Tasawuf. Itu. Maka orang alim, dia nanamkan kebahagiaan abadi untuk dirinya dengan memperbagus akhlaknya. Itu sesuai dengan apa yang diajarkan ilmu. Nanti akan diajarkan oleh Imam Al-Ghazali tentang gimana cara menghilangkan penyakit hati. Bagaimana caranya kita memperbaiki hati kita, nanti diajarkan. Imam Al-Ghazali baru ngajarin tentang muqaddimah dulu. Supaya kita sebagai orang yang belajar di jalan Allah Subhanahu wa taala, ngerti tentang pentingnya ilmu, belajar dan mengajarkan ilmu. Bukan cuma buat dirinya, kata Imam Al-Ghazali, wali ghairihi aidan, dan untuk selain dirinya juga. Dengan apa? Bitta'lim, dengan mengajarkan ilmu. Yazra'u sa'adatal abad, dia menanam kebahagiaan yang abadi. Kenapa? Fa innahu, kata Imam Al-Ghazali, karena dia yuhadzibu, memperbaiki akhlaqan nasi, akhlak manusia, wa yad'uhum, dan mengajak mereka bi ilmihi, dengan ilmunya, mengajak kemana? Ila ma yuqarribuhum ilallahi ta'ala, kepada sesuatu yang mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi orang alim perannya dua, Pak. Maka kita harus jadi orang alim. Sekarang harus belajar. Enggak ada kata terlambat. Karena Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, dia belajar ilmu itu sudah umur-umur yang apa ya bahasanya? Umur-umur yang agak sedikit tua. Dia belajar ilmu dan menjadi seorang ahli fikih dan menjadi seorang ulama pendiri mazhab Hanafi. Jadi enggak ada bahasanya saya udah tua, malas saya belajar. Jangan, tetap harus belajar, tetap mencatat apa yang dipelajari dan mengajarkan kepada keluarga kita minimal. Jadi peran ganda bagi seorang alim yang pertama, dia bisa mendapatkan kebahagiaan dengan dia memperbaiki akhlaknya. Itu satu. Yang kedua, dia bisa mengajarkan orang supaya memperbaiki akhlaknya untuk kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat dan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ada satu firman Allah yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali, kama qala Allah taala, sebagaimana Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Nah, ini jadi satu prinsip buat kita nanti ketika kita berdakwah mengajarkan ilmu. Apa? Kata Allah, ud'u, ajaklah mereka ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu. Dengan apa? Yang pertama, bil hikmati, dengan metode hikmah. Nanti kita ajarkan apa itu hikmah. Yang kedua, wal mau'izatil hasanati, dengan nasihat yang baik, wajadilhum billati hi ahsan. Yang ketiga, dengan berdebat dengan mereka dengan cara yang terbaik. Jadi tiga. Pertama, dengan hikmah. Yang kedua, nasihat yang baik. Yang ketiga, perdebatan harus dengan perdebatan yang terbaik. Tiga. Ini prinsip Islam. Ketika kita mengajarkan ilmu, prinsipnya ini. Nanti kita jelaskan. Yang pertama, hikmah. Hikmah itu dari kata hakama. Hakama itu adalah sesuatu yang maknanya banyak. Hakama bisa artinya memutuskan. Hakama, yahkum, memutuskan. Orang yang memutuskan namanya hakim. Dari kata itu akan muncul satu hikmah, namanya wisdom. Wisdom itu sesuatu yang baik, yang bijak. Apa itu yang disebut dengan hikmah? Hikmah itu adalah ketika Anda menyampaikan sesuatu, itu harus memahami dari orang yang mau diajak, Pak. Itu hikmah. Misalnya, ada orang, pendidikannya tinggi nih. Misalnya para dokter, para insinyur, sebagainya itu tinggi. Anda dakwah ke dia dengan kalimat-kalimat yang sederhana, yang itu tidak masuk di logikanya dia, pasti dijauhi. Ngerti nggak maksudnya? Anda ngajar dokter dengan pengajaran yang sangat tradisional, misalnya ngajarkan ilmu dengan terjemahin aja. Kira-kira masuk nggak otak dia? Enggak, itu nggak akan nyambung. Tapi kalau kita ngajarkan sesuai dengan otak dia, maka dia bisa terima. Itu yang disebut dengan hikmah. Tapi kalau ngajari sama orang-orang yang level pendidikannya itu ya SD, SMP, maka dengan bahasa yang mudah dipahami oleh dia tuh. Makanya ada satu patah mengatakan khatibun nas biqadri uqulihim. Kalau Anda berkomunikasi dengan orang, maka berkomunikasilah sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Kalau dia memang petani, jangan menggunakan bahasa dokter. Kira-kira nyambung nggak, Pak? Dia ini petani nih, yang dia tahu apa? Cara cocok tanam, bagaimana merawat tumbuhan. Lalu kemudian kita dakwah sama dia dengan menggunakan istilah-istilah kedokteran. Nyambung nggak? Nggak nyambung tuh. Kata, lu ngomong apa sih? Gua nggak paham. Tuh. Tapi kalau kepada mereka kita dengan bahasa mereka, maka dia paham. Dengan bahasa apa? Kalau bisa dengan bahasa pertanian. Seperti dia hari-hari dia laksanakan. Maka itu akan nyambung. Itu namanya hikmah. Orang yang diajak komunikasi dia ngerti. Maka kalau Anda berdakwah, lihat kepada kearifan lokal masyarakat setempat. Kalau tidak, semuanya dibid'ahkan tuh. Seperti kelompok salafi itu. Ini bid'ah. Kenapa? Dia nggak ngerti ilmu psikologi masyarakat.
Tapi kalau kita ngerti psikologi masyarakat seperti Wali Songo. Wali Songo Pak, Bapak tahu Sunan Kudus? Sunan Kudus, tahu nggak Pak? Tahu Sunan Kudus? Siapa Sunan Kudus? Masa nggak ada yang tahu? Tahu Sunan Kudus Pak? Lupa. Sunan Kudus adalah salah satu dari Wali Songo. Di mana dia menyebarkan dakwanya? Di mana? Di mana? Jadi Kudus sama Sunan Kudus. Masa di Betawi kan Sunan Kudus, Kudus. Sunan di Kudus saat itu, pada saat Sunan Kudus menyebarkan dakwah, masyarakat setempat itu sebagian besar masyarakat Hindu. Kalau orang Hindu, dia menyucikan satu binatang. Namanya apa? Sapi. Sapi disucikan. Sunan Kudus lalu datang ke situ mengajarkan Islam. Pada saat ketika bicara tentang fikih kurban, dia larang umat Islam menyembelih sapi itu. Berarti saat itu tukang sapi nggak laku tuh. Kenapa? Dilarang sapi. Padahal dalam Islam boleh nggak menyembelih sapi sebagai kurban? Boleh. Tapi Sunan Kudus larang umat Islam. Dia rekomendasikan, dianjurkan yang sembelih kerbau. Kenapa? Karena Sunan Kudus tahu kalau nyembelih sapi akan muncul ketersinggungan masyarakat Hindu di situ. Itu namanya bil hikmah. Ngerti nggak maksudnya? Jangan main hantam-hantam aja, datang di tempat orang inti dakwah semuanya dibidahkan. Beda. Inti dipotong lehernya. Tuh, itu namanya ngebil hikmah. Harus dengan cara hikmah. Seperti siapa lagi? Sunan Kalijaga. Dia mengajarkan orang dengan cara apa? Sesuai dengan kebiasaan setempat. Apa? Wayang. Wayang kulit. Ketika dia mengajarkan Islam dengan berakomodasi dengan budaya setempat, orang pada datang ke dia. Kenapa? Karena orang suka nonton wayang kulit. Pada saat ketika mau masuk, maka dia harus dengan membayar. Apa bayarannya? Sekaten. Apa sekaten tuh? Syahadatain. Apa syahadatain? Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Jadi Islam gak deh? Yang kedua, istilah-istilah yang dipakai Petruk. Petruk dari apa? Dari fatruk masiwahu. Tinggalkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dimunculkan bagong, gareng. Itu ada istilah-istilah yang dipakai untuk bisa masuk ke dalam pikiran mereka, tapi nggak dijelasin. Lama-lama orang tertanam, lalu lama-lama jadi Islam dengan sendirinya. Maka daerah tempat Sunan Kalijaga ajarkan Islam itu menjadi Muslim dengan sendirinya. Itu namanya bil hikmati, dengan hikmah. Itu yang perlu dipahami. Maka orang yang berdakwah harus ngerti ilmu psikologi masyarakat, dan itu diajarkan di fakultas dakwah. Yang kedua, al-mau'izatil hasanah. Dengan cara yang baik. Maksudnya apa? Isi dari apa yang disampaikan itu tidak merendahkan martabat dari orang yang didakwahkan. Jangan merendahkan dia. Kita kan banyak kalau dakwah, hina sana, hina sini, rendahkan sana, rendahkan. Itu bukan dakwah Pak, itu namanya provokasi. Orang jadi berantem gara-gara itu. Dakwah enggak begitu. Dakwah itu ngajak kepada ila sabili rabbik, jalan Tuhanmu. Apa jalan Tuhanmu? Jadi adem, tentram, tidak ada permusuhan, tidak ada konflik. Tapi kalau ada orang dakwah provokasi orang tuh, akhirnya nyerang dia. Itu bukan dai, itu provokator tuh. Beda ya. Kalau dai itu ngajak ke jalan Allah. Apa jalan Allah? Jalan Allah itu artinya Anda ketika berada di jalan itu tentram. Tidak ada perseteruan. Kalau ada perseteruan, wa aslihu baina akhwaikum, damaikan tuh mereka. Bukan bikin pecah tuh. Makanya saya nggak setuju tuh dakwah-dakwah yang provokatif. Kenapa? Hanya bikin hancur masyarakat kita. Dan itu tidak bil mau'izatil hasanah. Kedua, menyentuh pengalaman dari orang tersebut. Jadi kalau dakwah, lihat orang ini apa yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan masyarakat setempat. Oh, mereka ini kurang sholat nih. Maka yang didakwakan tentang apa? Sholat.
Jangan yang didakwakan bukan yang dibutuhkan. Ini kita enggak. Dakwanya bicara politik. Padahal masyarakat butuh apa? Bagaimana caranya dia membenahi rumah tangga yang ribut mulu. Dia kan kok politik Pak tentang negara dan sebagainya. Enggak nyambung. Nah, maka harus mengetahui apa yang dibutuhkan dari orang tersebut. Maka orang dakwah enggak sembarangan, Pak. Enggak semua orang bisa berdakwah dengan baik, tapi melihat apa yang dibutuhkan masyarakat setempat. Itu namanya al-mau'izatil hasanah. Yang ketiga, ini penting, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ternyata kita menghadapi orang yang wataknya kritis, suka berdebat, diajarkan Allah kalau Anda berdebat dengan cara yang terbaik, jangan emosi. Kita kan sering lihat tuh, karena orang emosi, jadi kalimat-kalimat yang muncul itu bukan kalimat lagi ilmiah, tapi apa? Menghina, mencaci maki. Kita lihat kan yang sekarang ini terjadi, diskusi tentang ijazah palsu. Dari kelompok yang pro, kelompok yang tidak pro, itu ribut tuh. Akhirnya terjadi apa? Yang diungkit terkait dengan kepribadian dari orang tersebut. Itu kan repot. Harus ilmiah tuh. Makanya kata Allah, kalau Anda berdebat dengan orang billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Dan ini dilakukan dengan cara gimana? Misalnya Anda berdialog dan berdebat itu tujuannya bukan mengalahkan orang, tapi memberikan pemahaman. Yang kedua, bukan memisahkan orang, tetapi membangun jembatan supaya yang berbeda itu bisa bertemu. Dan yang ketiga, mencari kebenaran bersama, bukan mencari siapa yang menang, siapa yang kalah, bukan. Makanya perdebatan dalam Islam akhirnya bukan menghina, tapi saling merangkul. Makanya ada seorang ulama mufassir kontemporer, dan saya sangat kagum dengan beliau. Dan tafsir ini saya punya, namanya tafsir Asy-Sya'rawi. Seorang yang sangat alim, namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Dia pernah diwawancarai oleh stasiun TV dari Prancis. Yang mewawancarai dia itu ateis, Pak. Enggak apa ya? Ateis itu apa tuh ateis? Enggak punya Tuhan, enggak percaya agama, enggak percaya Tuhan. Ateis, dan di barat ateis sekarang lagi menjamur. Mereka tidak lagi terikat dengan agama mereka Kristen. Kenapa? Karena mereka banyak melihat ada kejanggalan-kejanggalan dalam agama, jadi ateis, anti Tuhan. Di barat itu terjadi, termasuk ada seorang pembawa acara di televisi Prancis tuh. Dia ateis, dia tanya sama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah. Dia tanya, "Mengapa muslim kalau pergi haji itu dia menghadap ke batu?" Maksudnya Ka'bah. Ka'bah itu kan batu tuh. Lalu mencium batu, yaitu Hajar Aswad. Berarti orang muslim itu adalah orang yang nyembah berhala dong. Dia tanya sama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi enggak marah. Dia bilang dengan cara yang hikmah dan cara yang terbaik. Karena menghadapi orang-orang ateis itu nggak bisa dengan emosi, Pak. Harus dengan logika yang nyambung pikiran dia. Apa dia bilang? Anda menikah enggak? Menikah. Anda punya surat nikah? Punya. Kalau Anda menikah, Anda punya surat nikah, yang Anda cintai kertasnya atau orangnya? Maksudnya kertas nikahnya atau orang yang dinikahi. Dia bilang, bukan kertasnya dong. Saya cinta istri saya. Sama. Ketika kita mengecup Hajarul Aswad, bukan batu yang kita cintai, tetapi yang memiliki batu itu. Itu logika yang digunakan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Lalu ditanya, karena dia ateis, Anda ini ciptaan siapa? Katanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Dia bilang, saya ini ada dengan sendirinya. Yang menciptakan saya adalah alam. Dia bilang gitu. Lalu gunakan analogi lagi. Anda lihat lukisan indah. Lihat katanya. Kalau Anda lihat lukisan indah,
Tanyakan kepada siapa? Apakah Anda tanya pada kanvasnya atau kepada pencipta lukisan itu? Apa dia bilang? Ya tentu kepada pencipta lukisan, bukan kepada ciptaannya. Nah itu yang terjadi. Ternyata Anda, karena Anda merasa diciptakan oleh alam, Anda lebih musyrik daripada saya itu. Tuh, maksudnya apa? Dia mengatakan bahwa dia dicipta dari alam. Kalau ibarat lukisan, kanvas yang menciptakan dia, bukan pelukis yang menciptakan kanvas. Dengan logika seperti itu, dengan cara yang perdebatan yang baik, akhirnya orang ini luluh. Dia peluk tuh Syekh Muntawar Sya'rawi, dia mengatakan ente benar. Begitu caranya ketika kita berdebat dengan orang lain, harus pakai ilmu dengan emosi. Kalau emosi antum sana antum sini berantakan. Nah, saya pikir itu insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan bahasan kita tentang mana ilmu yang dipuji dan mana ilmu yang dicela menurut Imam Al-Ghazali. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.